Talim kita menyangkut balik ke kita itu tasawuf juta rekod Qalbun Salim ya. Jadi masih banyak yang mengambang ya karena terkait dengan apa awak kamari, tujuan awak kamari itu apa ya. Tentunya mengaji apa ya gitu. Mengaji kan banyak, di masa haji pun bisa mengaji kan. Jadi motonya apa? Penuh tujuan balik. Dan ini ada terkait tazkiyatun nafs ya. Jadi gini, tiap kita memasuki sesuatu pendidikan atau ajaran, kita tahu jurusannya apa ya kan ya, spesifikasinya apa, hasilnya gimana, amalannya apa nanti ya. Iya tahu awak belajar Islam supaya masuk surga gitu. Itu umum kan ya kan. Karena andong takwean datang kemari ingin bisa tabang macam andong itu kan kacau, itu repot tuh. Nggak baik itu maksudnya. Menyangkut dunia wal akhirat. Nah, insya Allah awak paham kenapa datang khusus kemari gitu ya. Jadi nanti bisa lurus niat ke depannya. Ini terkait yang lain mungkin Andung sampaikan nanti. Karena masih banyak kok ke Andung ini nanya ya, memecahkan solusi ya. Betul. Itu kan hablu minan nas, kita memecahkan solusi kehidupan pada hanya satu persoalan. Tapi tujuan kita taklimnya itu apa? Termasuk pemecahan solusi secara individu itu mesti kita mampu. Hari ini Qalbun Salim, arti Qalbun Salim kalau bahasa biasanya adalah bersih nih, bersih hati, ya, suci hati, ya, tidak berpenyakit, tidak kotor kan gitu ya. Itu amalan khusus torekot. Kalau disebut tasawuf itu kajinya apa? Kasinan Qalbun Salim. Tasawuf itu teori membersihkan kalbu, prakteknya torekot ya kan. La ilaha illallah kasih kona, la ilaha illallah, nggak ada kasih tuh la ilaha illallah, nggak ada. Itu orang lain dibersihin hati awak seorang ya. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu hadirin, lurus niat. Ini enggak mudah ya kaji ini. Bapak-bapak keluar dari ini bapak ngerti itu. Kenapa bapak-bapak butuh kaji sekarang ini di zaman kehidupan modern. Insya Allah nanti bapak bisa mempraktekannya sendiri ya. Apa yang mesti diarahkan. Ternyata hakikat hidup adalah hati. Sama-sama berdoa. Langsung saja syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid lokamat lobi atini mahabataka wa marifataka. Jahar tahara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha dini asoli wa ilaha hadrati Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi Allah. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina. Wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri
Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwina 'ala siratil maut wa najatan minan nari wal afdal lisan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tentunya selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta alul bait pengikutnya sampai akhir zaman. Rabbi sari wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah mudah-mudahan talim ini diridhoi karena paling kita bisa mengamalkannya. Puji syukur tentunya kita panjatkan selalu kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dengan sehat dan sentosa. Ikhwan ya ma'ar rahimakumullah, langsung saja ke taklim amma badu. Qalbun salim. Di Quran cuma ada 2, Pak. Diterangkannya cuma ada 2 ya. 2 surat. Nah, sedikit. Tapi indikasi ke arah qalbun salim itu banyak diterangkan di Quran. Nah, merupakan salah satu jenis hati ya, yang memiliki spiritualitas sangat tinggi dalam Islam. Jenis hati ini dipercaya sangat peka sekali ya. Qalbun salim itu peka sekali dengan asma Allah. Yang bersih itu kalau ada orang menyebut asma Allah ya, dia langsung bergetar ya. Tandanya hati itu bersih ya. Itu aja Pak. Sangat peka, sensitif ke asma Allah. Kemudian sangat sensitif ke ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu sifat qalbun salim. Jadi kalau ditanya apakah berarti kita bersih, individu yang tahu. Mudah terenyuh, mudah empati. Kalau ada asma Allah, gimana ya? Ya kita sendiri yang tahu ya. Nah, sampai gimana tingkatan bergetarnya itu mungkin tinggi, mungkin peka, mungkin bagus, mungkin bersih. Jadi udah tahu kita. Ternyata hati itu kalau sangat bersih adalah dengan asma Allah aja dia bergetar. Itu ada di Quran. Jadi sesuai dengan namanya, qalbun salim itu berarti hati yang sehat. Bahasa umum. Berarti hati itu bisa sakit. Atau hati yang bersih. Dan secara amalan itulah hati yang selamat. Hati itu selamat. Nggak pernah meruntuh, nggak pernah mengeluh. Kan itu ya pangkalnya ya. Jadi ada 3 pemaknaan yang bisa kita realisasikan dari perkara hati. Hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Artinya kebalikannya ada kan? Hati yang tidak sehat, hati yang tidak bersih, dan hati yang tidak selamat. Artinya gitu. Ya. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mengenal hati qalbun salim. Yaitu kita pahami pelan-pelan ya, insya Allah. 1. Hati qalbun salim. Salamatul qalbi anisi syirki awil aqaid al-fasyidah. Hati yang selamat dari syirik atau kepercayaan-kepercayaan yang sesat. Ya. Selamat hatinya. Walaupun kita mendengar yang aneh-aneh Pak. Misalnya. Ya. Tapi kita selamat akidah kita. Tidak mudah terikuti. Salamatul qalbi anisi syirki awil aqaid al-fasidah. Orang tarekat, orang tasawuf apa itu? Hati yang selamat dari syirik atau kepercayaan yang sesat. Selama bapak-bapak masih meragukan, bapak belum bersih hatinya. Ya. Yang kedua, qalbun salim juga berarti salimin amradil qulub. Yaitu hati yang bersih dari penyakit hati. Amrad ya. Penyakit ya.
bersih dari penyakit. Yang ketiga, qalbun salim adalah hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Itu disebut qalbun salim. Sangat murni hati itu. Jadi ada pemahaman hati itu dengan 3 tahapan itu, karena putaran semua kajian ruhani Islam ada perkara qalbu. Betul kan? Allah tidak melihat zahirnya, Pak. Allah melihat hatinya, betul kan? Jadi semua amalan prioritasnya ya, adalah hati dulu gitu. Tetapi tidak hanya qalbun salim, ada 2 jenis hati lainnya yang kerap dimiliki manusia. Ini yang mesti kita ketahui ya. Jangan sampai jadi milik kita nih. Yang kita harus hindari, Pak. Qalbun mayit. Hati yang mati. Nah, jadi hati itu bisa mati, badan pun walaupun hidup hati bisa mati. Dikasih tahu nggak mau, karyango, suruh sholat, berang, itu hatinya sudah mati, namanya qalbun mayit, gampang ya. Dan ada lagi qalbun marid, itu kata Quran. Yang terbaik kan qalbun salim. Ada qalbun mayit, ada qalbun marid. Qalbun mayit itu kita bahas dulu ya. Qalbun mayit dikenal sebagai hati yang mati. Bagi orang yang memiliki hati seperti ini tidak mengenal baik dan buruk. Samu sih, halal haram sikat terus. Serta bisa berperilaku dan berpikiran lebih jahat dari binatang, itu kata Quran. Itu qalbun mayit ya. Nah. Jadi ciri utamanya qalbun mayit menolak kebenaran dari Allah. Dan selalu gemar berlaku jolim terhadap sesama. Ya. Jadi apakah hati yang mati ini bisa disembuhkan, dihidupkan? Bisa. Ya, bisa, kecuali badan mati. Nah, beda lagi. Nah, entah kalau saya Burhanuddin, ya, atau Wali Kutub ya. Nah, itu lain lagi persoalannya kan. Jadi udah paham ya, qalbun mayit ya. Udah ya, itu paling gawat, Pak. Yang kedua qalbun marid. Ini kajian tasawuf, Pak. Kalau kita mau nyusun ilmu tasawuf tanpa tahu ini kacau nanti. Ini dulu, dari tasawuf itu teorinya ke perkara qalbu, iya kan? Torekotannya amalan dari hati tadi, ya. Yang kedua qalbun apa? Marid. Adalah hati yang sakit. Ya. Mati, sakit, bersih. Orang dengan hati seperti ini yang sakit marid ini bisa saja beriman, ya, namun memiliki penyakit hati, ya, banyak beriman iya, ada orang yang rajin sholat, ya, tapi manggarutu sih tetangga dong, Sabden sampainya situ dong, nggak bisa dong, baik, itu sampai den mah. Jumae sabnya di situ sih. Orang lain nggak boleh latihan situ. Kacau. Nah ya. Nah, itu berarti qalbun marid. Ya. Ciri utama qalbun marid adalah tidak bisa tentram. Sulit, gelisah, sedikit aja ada perkara gelisah. Nah, pertanyaannya, anak muda sering kena ini. Nah, latas ribu, galau. Ya. Nggak pernah tentram. Nah, kalau sakit masih bisa disembuhkan, Pak. Ya, jadi kalau bicara orang kafir itu larinya pasti qalbun mayit kan? Ya. Cemas, galau, tidak menikmati hidup, itu qalbun marid. Bahasa Qurannya begitu. Tubuh ruhaninya begitu. Kalau ditanya orang yang nggak bisa berubah, ini qalbunnya mayit. Orang yang nggak sulit sekali, arti kata bisa soleh, bisa nggak konsisten, berarti hatinya sakit. Kan kita sering ngomong ya, hatinya sedang sakit, jangan didakean Pak, bekon ular, katanya kan itu. Ya,
Kalau penyakitnya nular, ruhani juga nular bro, gitu ya. Dalam satu doa, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar tidak dihinakan pada hari kiamat. Ini doanya selalu dipakai di kita sekarang ini. Ya. Karena ini bapak para nabi. Ya. Ini ada di Asy-Syu'ara surat 26, 87, 89. Pakai doa ini kalau hati kita ada gejala-gejala seperti tadi. Takutnya kolbun mayit. Mungkin kita hanya di kolbun marit kan. Gelisah, iman, doanya ini dibaca. Pendek-pendek aja. 87, 88, 89. Ya. Surat 26 ya, Falato al-Jin. 87, 88, 89. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Betul? Ya. Janganlah kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi Bapak galau boleh pakai doa ini Pak. Gelisah boleh. Kalau mati enggak Pak. Nggak bisa pakai ini Pak. Ngelihat Quran aja dia alergi ya. Nah, ini. Pada bagian terakhir doa Nabi Ibrahim terdapat hati yang bersih kan. Qalbun salim itu satu ayat. Kata-kata qalbun salim itu ada di Quran surat apa? Asy-Syu'ara ayat 89 ya. Cuma dua. Ya. Pada bagian terakhirnya kan jelas tuh kok ada qalbun salim di 89-nya, kebersihan hati sebagai pangkal keselamatan di akhirat. Ya. Jadi poin yang bisa diambil dari doa tadi ya, sebenarnya tidak di akhirat aja. Hati itu salah satu bahagia. Kemarin kan juga kan hidup bahagia. Senang, bahagia, gembira, susah gembira, putus pacar gembira, nah, kehilangan motor juga gembira gitu. Gilo pokoknya. Gitu kan. Enggak gilo tuh. Pokoknya pede aja ya. Nah, gembira aja ya. Salah satu dengan membersihkan hati adalah insya Allah kita bahagia. Jadi bukan akhirat saja ya. Nah, kebersihan hati pangkal keselamatan dunia dan akhirat. Jaminan keselamatan hanya diberikan kepada orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau sehat, qalbun salim. Datang kepada Allah itu biasanya dengan apa? Sholat, zikir, ya. Kalau yang paling tingginya apa? Umroh haji. Umroh
haji. Bagi yang mampu. Banyak pendapat dari pakar, khususnya dari kalangan ahlul tafsir, pada pokoknya berkisar pada 3 makna ya, seperti dikemukakan di tafsir ya. Alusi qalbun salim itu bermakna salamat al-qalbu al-syirik wa al-qalb al-fasidah. Tadi sudah disebut. Selamatnya hati dari syirik, kepercayaan-kepercayaan yang sesat. Kan itu. Nah, coba kita tingkatkan nilai ibadah kita agar tercapai qalbun salim. Terhindar dari qalbun mayyit dan qalbun marid. Sehingga kita bisa memiliki hati yang sehat, berarti memiliki akidah yang benar. Percuma Bapak-bapak mengkaji akidah kalau qalbunnya masih terus marid, ya. Makanya suruh berubah, ya. Lurus, bebas dari segala bentuk kemusyrikan. Kan ke sana. Amalan qalbun salim itu selalu berkisar pada masalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Sudah itu syukur. Ditanya, apa amalan yang mesti bisa membersihkan hati? Pertama, pengendalian diri. Kedua, syukur. Ketiga, sabar. Keempat, ikhlas. Satu-satu dulu, kendalikan diri dulu. Jangan langsung ikhlas. Ikhlas makomat tinggi, Pak. Ya. Terkait dengan sikap rendah hati, empati, toleransi di sana semuanya, ya. Dan berbagai amalan-amalan soleh yang mengarah pada ketakwaan, itu kan semuanya konsep ketakwaan, bisa membersihkan hati atau qalbun salim. Sedangkan persoalan fikih, ya, Ikhwan ketahui ya, bukan nggak boleh ya, bukan anti. Fikih adalah masalah persepsi para ulama. Makanya banyak macam dalam memahami Al-Quran dan hadis, kan beda-beda. Tafsir beda, hadis beda, ya. Kalau ibadah dan muamalah seseorang dilaksanakan dengan niat tulus untuk memperoleh ridha Allah, maka kalau ibadah Bapak, walaupun macam Bapak aneh-aneh, ya, kalau Bapak beribadah bermuamalah niatnya tulus, hatinya bersih, hanya memperoleh ridha Allah, ya, maka mengikuti pendapat ulama manapun baik. Duduk. Jadi kuncinya apa? Masa bawa perdebatan jenggot, cingkrang, nggak kaji di kajian tasawuf sama mereka. Sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Setuju? Jadi itu khilafiyah. Itu sebabnya Bapak-bapak kalau ngaji tasawuf, ngaji torekot apa aja, umumnya ulama-ulama torekot, ulama kaji tasawuf, boleh dikatakan jarang, hampir tidak pernah dalam berdakwah berbicara mengenai fikih. Ya. Kalau ada orang torekot berbicara fikih, ya, berarti dia turun lagi makomatnya. Orang kaji dakwah torekot, kaji tasawuf itu tidak pernah kajinya itu bersinggungan dengan masalah khilafiyah. Lihatlah, baik di Mbah Google, dia pasti nggak nyaman itu, betul kan? Karena persepsi ulama beda-beda. Iya, yang penting tidak menyalahi Quran dan tidak menyalahi Sunnah Rasul, pasti amalannya baik. Duduk Pak. Tanya, di sini kan nggak kunut, di sana kunut, di sana ada hadisnya, di sini pun ada hadisnya. Bapak boleh mengamalkan, boleh, boleh. Tidak mengamalkan juga boleh. Ngapain jadi masalah? Ya, hati-hati ibu-ibu kalau melihat kajian buah, harus tahu mana yang khilafiyah.
Fikih itu kebanyakan khilafiyah. Setuju nih? Itu sebabnya Anum jarang mengungkapkan perkara-perkara khilafiyah. Ya. Pas sudah menyangkut perkara fikih, itu sebenarnya kalau Anum ngaji fikih ya, menjelaskan itu ilmu cetek. Tahu nggak? Yang berat itu hati, perkara rohani. Jadi Bapak kalau mengaji tasawuf, teori, torekot, amalan tasawuf, ya, yang dikaji qalbun salim, titik. Fikih ada kelompoknya. Itu kan masalah persepsi ulama. Mau disatukan gimana? Terkait adat. Kemarin kajinya kan? Betul kan? Yang penting tidak menyalahi Quran dan hadis. Setuju? Setuju. Ya. Kok dipaksa pula setuju mandung ya? Enggak ya. Jadi jarang Anum kaji yang sifatnya khilafiyah ya. Karena kalau kaji di sana ke bawah lagi. Iya kan? Ya. Seperti hukum memelihara jenggot dikaji di sini. Ya. Celana cingkrang dikaji di sini. Ya. Wanita sholat di masjid, batas hijab wanita, ziarah kubur diperdebatkan, zikir berjamaah, tahlilan, peringatan Maulid Nabi dan sebagainya nggak dikaji. Selama tidak menyalahi syariat tidak masalah. Duduk. Bapak-bapak jangan nanya ya, Dor, boleh nggak kau ziarah kubur begini. Aduh, nih bingung ya. Terkait apa Pak? Hati. Bapak buat di kuburan terkait hati. Setuju nggak? Niat Bapak kuburan apa? Cari keris, cari aroma. Hati-hati Pak. Qalbun marid. Duduk kan? Nah, dalam menjalani kehidupan dengan pengamalan agama Islam, yang paling penting adalah bahwa ngamalin agama Islam ajaran kita. Yang paling penting apa? Akhlak. Apa? Itu tasawuf. Karena misi utama Rasulullah diturunkan oleh Allah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu tasawuf. Teorinya ya. Nah, praktiknya apa? Amar ma'ruf. Betul kan? Nah, itu ada di Quran. Nah, makanya sesungguhnya aku Rasulullah diutus menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan, apakah Rasulullah mengkaji celana cingkrang? Pernah dengar? Enggak ya? Ya, jenggot. Enggak pernah dengar kan? Enggak. Oke, jadi perkara apa Pak? Akhlak, hati. Ya, misinya. Akhlak yang baik bersumber dari hati yang baik. Setuju? Apakah akhlak baik itu bersumber dari pikiran yang cerdas? Tidak. Apakah akhlak yang baik bersumber dari orang berdarah biru? Tidak. Apakah akhlak yang baik itu bersumber dari nasab ulama? Jawabannya tidak. Betul kan? Hati. Hati yang bersih, qalbun salim, akan memancarkan akhlak mulia. Pasti. Namun jika hati kotor, maka kotor pula ucapan perbuatan kita sehingga membuat rusak akhlaknya. Setuju Pak? Jadi kalau orang pacari apapun sholat dia berarti hatinya bermasalah. Udah gampang aja pendebat ataupun apa, walaupun dia punya adab bagus, berarti hatinya bermasalah. Bengkelnya di mana? Ya. Kalau Iwan Adli bengkelnya bagian luar, bodi mobil gitu. Bodi mobil kan macam-macam. Ada bagian dalamnya ya, nggak semuanya dirantasin. Kalau itu ilmunya ketok magic Pak, suruh benerin mesin ngaco kita. Iya, bengkelnya khusus torekot. Ulama torekot. Bapak kalau benerin marit, kalau belum mayit adalah ulama
torekot. Ulama torekot, gurunya disebut siapa? Mursyid. Wakilnya disebut talqin. Yang diperbaiki mana? Bukan fikih. Apa Pak? Akhlak, hati, niat di sini. Setuju Pak? Besok nggak ada terima perkara dunia. Nah, kan nggak enak. Jadi kan gitu kan. Ya. Sebenarnya spesifikasinya di situ. Tapi insya Allah Pak, kalau hati kita bersih, ya semua perkara dunia jadi bahagia, kemarin kan? Setuju ya? Ibarat ya, yang namanya hati bagi badan adalah panglima. Ada hadis Al-Ghazali menyebut penting mana Pak? Otak, catching, atau hati? Biarlah komputernya itu catchingnya nggak Apple Pak, ya, tapi isinya memorinya cakep ya, gitu kan? Ya, kalau nggak melihat bagus sholatnya, khusyuk sholatnya, cantik orangnya, tidak. Kalau melihat hatinya, setuju? Jadi kalau ditanya ngaji tasawuf itu perkara yang paling pokok di koyat itu apa? Qalbu. Setuju ya? Nah. Jadi kalau kita ingin punya akhlak yang baik, maka harus berjuang akan memiliki hati yang apa? Bersih. Bapak kemarin orang yang peka dalam perkara ilmu tarekat datang aja ketahuan bahwa niat jelek demi Allah. Tapi kita tidak boleh menentangnya. Kita harus bertahan, memaafkan dan membersihkannya. Itu repotnya Pak. Betul. Repot. Bapak doain bisa jadi wakil tahtil anu ya. Kalau nggak kerepotan jangan sebut. Masuk ke masjid ini nanti melihat orang niatnya salah berlebihan itu peka. Mau kayak gitu Pak? Jangan. Capek Pak. Melihat orang nggak senang aja karena kita sudah melihat isi hatinya. Itu nggak melihat luar kan. Pacar aja cantik. Kalau hatinya jelek, memble jelek tuh. Aduh, kayak gitu. Jadi jangan bangga dengan casing. Ya. Yang adu kaji kan kembali ke kita. Ya. Udah paham tujuan adu. Sekarang motonya apa? Moto ngaji dia apa sih? Jikir, fikir, ikhtiar. Itu moto kita. Ahlul semuanya. Ahlul jikir, ahlul fikir, ahlul ikhtiar. Itu moto kita. Moto tasawuf gitu. Jadi Bapak ahli mengingat Allah, ahli berpikir, kecerdasan manusia berpikiran ya. Sudah itu ahli mencari duit. Betul? Kan tiga tuh. Itu moto kita. Motonya apa sih? Ahlul zikir, ahlul tafakur, ahlul ya. Setuju Pak? Nah, tolong pakai itu ya. Sampai ahlul ya. Nah, jangan dibalik-balik. Ahlul zikir aja, berpikirnya yang beli Pak. Hatinya masih mari. Tuh. Dari kemarin kajian itu disebut bundar KW, enggak bundar KW tuh. Aduh malunya. Moto Allah, betul kan? Nah. Jadi jangan ngaji yang aneh dulu sebelum hati kita, kalau kita benar. Jadi bertahan ya kalau bapak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti arahnya ke hati ya, dibersihkan terus, nggak ada, yang ada hanya Allah. Insya Allah salim bersih. Setuju? Maknanya dulu yang anda menginginkan. Tanpa itu nggak bahagia hidup. Yakin Pak? Percaya? Anda talqin. Percaya? Yakin? Ihsan. Kalau Bapak tahlil terus,
Thayyibah terus, hati bapak bisa bersih. Bisa nggak ada duit, nggak ada pacar, nggak ada istri, bapak mau bahagia terus, mau? Mau? Nggak mau lah. Yang mau diandung ada duit, ada pacar, ada istri, ya semuanya ada lah. Gitu. Kan gitu ya. Nah, kita alami dulu ya. Ini kaku banget sih, gitu. Jadi hati itu panglimanya, ya. Panglima apa Pak? Panglima badan. Angkatan darat sekarang panglimanya angkatan darat ya. Iya. Militer. Iya. Panglimanya Pak. Hati adalah parameter bagi diri kita seutuhnya. Jadi kalau Bapak nggak paham hati, kacau Pak. Baik buruk hidup kita atau bersih kotor diri kita tergantung dari baik buruknya hati kita. Karena Rasulullah bersabda begini nih, Sahih Bukhari, Muslim, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Populer nih. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, bukan ombokong. Berbeda. Itu tempatnya, lokusnya, ya. Tempatnya menunjukkan arah. Allah di sana, Ka'bah. Itu supaya searah ke sana. Lokusnya Allah ada di mana-mana. Duduk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hidup ini juga tergantung pada suasana hati. Setuju? Logika. Bapak minjem duit, suasana hati orang itu lagi galau. Bapak baru minta aja diusir loh. Itu lokus. Betul kan? Makanya hati-hati Pak, kalau Bapak nggak peka ke hati, Allah jale sedang marit, sedang kacau, minjam piti lah. Dek awak nggak peka Pak, karena longkok, tidak. Marahin cewek kalau sedang ngeluh apa? Marahin cewek dulu ndak, itirah. Meski rumahnya mewah, luas, bila hatinya sempit, maka akan terasa sempit. Walaupun rumahnya RS-nya sampai 10, S. Kalau dalamnya lapang, maka jadi bla 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 bla. Itu kan? Nah, insya Allah. Sebaliknya meski rumah sempit, bila hatinya lapang, maka akan terasa lapang pula hidup ini. Demikianlah pentingnya hati. Nah, udah sering ngaji ini, ingetin dulu ya. Ke fokus pertama. Jadi sesungguhnya konsep ajaran tasawuf adalah ilmu tentang pengelolaan hati. Setuju? Ya. Tapi bahasa yang benarnya hati terkait dengan jiwa. Yang dikelola bukan hatinya, jiwanya. Gitu ya. Nah, ada kaitannya. Tasawuf menurut Imam Ghazali, ilmu yang mempelajari cara membersihkan hati qalbun salim, mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs bahasanya. Ya. Yang dalam ajaran Islam disebut tazkiyatun nafs. Kalau membersihkan hati disebut qalbun salim, ya. Nah, dalam upaya untuk mencapai makrifat, dua tadi, qalbun harus salim, harus jiwanya tazkiyatun nafs ditarbiyahkan. Maka kita bisa mencapai makrifat. Apa arti makrifat? Kenal dengan Allah. Arti makrifat kenal dengan Allah, yaitu kedekatan dengan Sang Khalik. Khalik itu pencipta, sangat dekat. Ya. Karenanya yang namanya ilmu tasawuf mengajarkan bagaimana cara. Halo? Cara apa Pak? Kalau berapa ilmu tasawuf, hati-hati yang buat tesis. Mendung tes. Ilmu tasawuf mengajarkan bagaimana cara, satu-satu dulu ya. Syukur, 2, sabar, 3, tawadu, 4, qanaah, 5, juhud, 6, ikhlas. Duduk.
Nah, itu ngajarkan itu. Semua ada di Quran. Ada di Quran? Ada. Selalu diawali dengan semuanya tadi, syukur, sabar, tawadu, qanaah, zuhud, ikhlas. Awalnya bersih hati, lurus niat, ya kan? Nah, dari sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk itu adalah takabur, riya, ujub, kikir, sum'ah, orientasi selalu pada duniawi. Itu lawannya. Dan seterusnya. Bisa disebut ilmu tasawuf mengajarkan nilai cara kita hidup beradab, etika, moral, akhlakul karimah. Gitu. Ya. Dengan begitu maka dakwah selalu mengajarkan akhlakul karimah. Itu syariatnya, ya. Dengan caranya membersihkan hati, ya kan? Nah, beberapa nilai yang disampaikan dalam dakwah tasawuf, bukan dakwah syariat ya, dakwah tasawuf, perkara hati, antara lain adalah menjadi pribadi yang apa? Bersilaturahmi, ramah, beradab, berinteraksi dengan sesama. Untuk bisa menjadi pribadi ramah, harus membiasakan diri dengan budaya salam. Apalagi empati, menolong sama makhluk, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, juga alam. Ada sopan santunnya. Ya, itulah ajarannya. Gunanya supaya kita bisa sukses, bahagia dalam menjalani kehidupan. Kan gitu. Dasar dulu ya. Dasar, takut lupa di kita ya. Untuk bisa meraih hal itu tentunya selain harus mempunyai tekad yang kuat, tekad kita harus kuat. Seseorang juga harus mewujudkannya dengan tindakan nyata. Amalnya harus nyata, walau dimulai dari langkah yang sangat kecil. Amalan hati. Nyatanya apa? Cobalah mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri. Terus apa lagi, Pak? Dari yang kecil dulu, amalan kita. Amalan hati itu. Amalan hati mulai dari yang kecil dulu. Sudah itu mulai dari diri sendiri. Jangan dekat orang. Sudah itu mulai dari sekarang. Kapan lagi? Mulai dari sekarang. Nah, ini enggak kerasa nantilah. Nantilah. Kalau udah umur 40 enggak bisa gitu. Mulai dari sekarang, andar wakat, mau numpaksa lagi tuh target. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Setuju? Itu konsep pelajarannya. Ya. Ini bisa buat ini ya, buat tuntunan ya, silabus ya. Sedangkan ajaran amalannya, kalau di ikhlas yang paling tinggi aja dulu. Menekankan bahwa sesungguhnya Allah sang pencipta, pemilik, penguasa alam semesta itu adalah zat yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Yakin? Allah menciptakan, maha melihat, maha mendengar. Yakin? Maha mengetahui. Yakin? Tiada sesuatu pun yang luput dari perhatiannya, meski sebutir debu di tengah ketiupan angin. Untuk itu maka lakukan amal kebaikan itu sebanyak-banyaknya dengan ikhlas, tanpa memperdulikan apa kata orang lain. Setuju? Jangan karena orang lain, karena Allah maha mengetahui. Karena Allah pasti akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Insya Allah. Berat bro, makamat ikhlas tuh. Itu buktinya. Jadi aneh kalau ada yang menganggap ajaran tasawuf itu bid'ah, melenceng dari Islam. Ini sering disalahpahami oleh masyarakat awam. Torekot sebagai metode sufi untuk mencapai makrifat dengan cara menjauhi kesibukan dunia, meninggalkan kesenangan duniawi. Ya salah kalau ajarannya begitu. Tidak. Naikkan tadi ilmu tasawuf, sekarang nung tanya hakikat tasawuf apa? Bukankah cara hidup seperti yang pernah diajarkan oleh para sufi zaman dulu? Bukan. Meninggalkan kenyataan hidup, lari dari kenyataan, punya utang, takut dengan utang,
nggak mau ketemu bermajelis. Itu terlalu sufi Pak ajarannya. Diamalin, nggak bisa begitu. Itu pecundang namanya. Ya, hadapi kenyataan masalah. Ya kan? Hakikat tasawuf tidak sama dengan ajaran para sufi zaman dulu yang takut dengan kehidupan masyarakat modern. Salah. Tidak. Bila perlu bapak-bapak berani dakwah di kafe. Gitu Pak. Berani. Langsung buka pas nyanyi-nyanyi ya. Yang pada bertato, yang nggak pada berjilbab, buka Quran, bapak ngaji Pak. Korea. Ibn Najmi berani. Silakan nyumbang lagu, pos lagu sana selawatan di atas dulu, sudah selawatan ngaji. Kalau nggak diem, getok telinga. Besok diusir kita ke sana. Kan gitu Pak. Jadi hakikat tasawuf bukan lari ke sana, harus tahu ya Pak ya. Yang harus hidup menyepi, menyendiri, menjauhi dunia secara normal, apalagi meninggalkan syariat agama. Enggak tasawuf bro. Kalau eling tapi enggak sholat, ngaco ini, bingung ini. Iya, bukan sufi namanya, sufiyah. Tetapi sesungguhnya ajaran tasawuf adalah cara hidup yang lebih menekankan pada aspek akhlakul karimah dalam bermasyarakat, dengan tidak melupakan aspek syariah. Karenanya dalam kodrat zamannya sekarang, zaman modern, menginterpretasikan, mengamalkan ajaran tasawuf sangatlah penting dan urgent. Tampil beda dong. Harus tasawuf, harus bertarekat. Sampai-sampai ulama Minangkabau, Buya Hamka membuat buku tasawuf modern. Iya kan? Hebat kan Buya kita itu. Berani dia. Itu luar biasa loh. Secara singkat pengertian tasawuf modern adalah tasawuf murni yang relevan untuk diterapkan pada zaman kapan saja. Betul kan? Karena perkara rohani itu kan sampai kiamat. Dengan begitu maka tasawuf modern adalah penerapan sifat ikhlas, syukur, sabar, tawadu, qanaah yang mulai langka jadi barang antik kehidupan sekarang. Dan juhud lagi, tahu juhud? Juhud bukan miskin bro, hidup sederhana. Ada yang juhud? Coba tanya juhud. Yang juhud tuh begini, ada ulama Pak, ya ulama, baju untuk sholatnya cuma 2. Yang satu dicuci, yang satu bersih. Di sini karena kebanyakan di mana-mana ada baju koko Pak. HP ada yang 4, mobil 2, ya. Cincin ratusan. Udah juhudon namanya itu kan, nggak bisa kayak gitu. Ya, nggak, ini jangan kaku ya. Jadi udah juhud ya, udah mulai langka Pak dalam kehidupan modern ini. Syukur, sabar, tawadu, qanaah di kehidupan modern ini. Jangan ngaji mandung bangse. Makanya sangat urgent kehidupan sekarang. Kaji tarekat itu yang harus tetap semangat dalam bekerja sesuai profesinya. Di modern, dokter, insinyur, pengacara, ekonom, penguasa, militer. Jadi memang amalan berat sekali. Kehidupan sekarang mengamalkannya tasawuf tarekat berat. Sangat berat. Makanya orang sufi menyebutnya sufi muni. Ngandung satang. Mulai besok berani nggak jadi sufi muni. Ya. Menerapkan tasawuf dalam kehidupan modern ini memang sungguh sangat berat, bukan teorinya ya, tapi amalnya ya. Teorinya udah banyak. Ada yang dokter loh. Dokter tasawuf. Ada loh. Betul Ustadz Admi ya. Ada dokter tasawuf? Ada. Amalnya gimana? Semua ulama tasawuf sependapat bahwa satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan seorang mencapai makrifat adalah melalui
Jawab. Qalbun salim. Gimana mau mengenal Allah? Kenapa di hati harus bersih? Allah tidak bisa bertempat di tempat mana-mana. Akan hancur dia, kecuali di hati yang bersih. Quran, hadis. Setuju? Bersihkan hati. Allah tidak mau diduakan. Jangan diisi hatinya dengan halimatus hadiah, dolar, ya. Jangan, betul? Bersihkan terus. Dengan tahlil, ya kan? Nah. Semendapat itu. Jadi kalau ingin mengenal Allah, ya qalbun salim, harus bersih, harus suci, harus murni. Kesucian jiwa, tajika itu nafs, untuk memperoleh kebersihan hati dan kesucian jiwa secara efektif. Pengen efektifnya, seseorang perlu menjalani serangkaian proses pendidikan yang disebut tarbiyah. Tajkiyah itu nafs, ke jiwa. Jiwa itu ditarbiyahkan. Kemudian riyado, latihan. Latihannya mental yang panjang dengan menjalani amalan-amalan torekot. Itu qalbun salim. Itu yang disebut amalan spiritual secara bahasa kerennya, ya. Amalan torekot, atau orang torekot menyebutnya amalan tadi itu memerlukan supir yang ahli. Berarti harus ada mursyid. Disebut guru torekot. Guru torekot disebut mursyid. Wakilnya disebut guru talqin. Di bawah guru talqin yang duduk ini. Nah, gitu. Ya, kira-kira gitu lah ya. Nerusin aja. Nah, jangan mau jadi guru mursyid, Pak, berat. Tempatnya apa? Lembaganya disebut apa? Bukan yayasan, Pak. Jawiyah. Sistemnya apa? Kongregasi. Tahu kongregasi? Melingkar. Itu jawiyah. Ya. Kalau ada yang nanya hubungan antara tasawuf dengan torekot, saya lempar ke Iwan Azmi. Tahu apa hubungan tasawuf dengan torekot? Nah, takut nanti pas diuji tes untuk sarjana itu yang ditanya. Ayo, nah di sini kajinya nanti. Percaya ada yang nanya nanti itu. Buktiin aja. Apa sih hubungan tasawuf dengan torekot? Tasawuf adalah ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Duduk. Jadi kalau ditanya, tasawuf adalah ilmu teori cara mendekatkan diri kepada Allah. Duduk ya. Sedangkan tarekat adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Berarti amalan. Jalan. Kalau tadi teori, duduk, nggak salah. Kalau salah, yang ujinya nunggu tok. Udah selesai itu. Jadi dalam dunia tasawuf kedudukan tarekat sangat penting. Betul. Bapak-bapak belajar tasawuf nggak belajar torekot, sama bapak nyupir mobil belajar teori nggak praktek. Belok kiri, putar kiri, belok kanan, putar kanan, ini rem, ini gas. Di situ aja di meja, Pak. Kapan jalannya? Ya. Udah paham ya? Iktibar makna. Bapak mau menjalanin mobil, mesti ada gurunya di samping. Jalan sendiri, nabrak ente. Itu gunanya mursyid. Itu iktibarnya. Jadi bapak-bapak kalau bertorekot sendiri, nabrak ente. Percayalah. Karena hati itu yang tahu itu adalah guru mursyidnya. Sampai Pak? Bapak zikir diperhatiin sama guru mursyid. Bukan kita zikir merhatiin orang. Ya. Betul kan? Bapak serius aja ngeliat mobil deh. Kiri, kanan. Kanan. Gitu. Kalau nggak ada mursyid, nyelonong aja kan? Gitu. Jadi tetap paham ya? Apa tasawuf, apa torekot, kenapa mesti ada guru mursyid? Duduk ya. Guru mursyid kan cuma satu, jemaahnya banyak. Talqinnya kan ada.
kamu ajarin ini arahnya ke sananya ya. Jangan arah ke sini. Yang ke sini udah ada. Kalau arah ke sini tabrakan nanti. Betul. Nah, gitu. Jadi tiap-tiap daerah punya talqin. Nah, pertanyaan sekarang. Tasawuf tahu? Tarekat tahu? Kenapa ada guru mursyid? Kenapa ada guru talqin? Enggak takut Bapak-bapak. Yang dipelajari apa? Qalbu. Betul? Iya kan? Kenapa tidak mempelajari fikih? Karena fikih itu persepsi dari ulama, tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi hadis, semuanya pasti baik. Karena itu perkara khilafiyah. Duduk ya. Alhamdulillah, udah pulang, udah selesai. Udah selesai. Iya kan? Nah. Jadi, udah paham ya semuanya ya? Makanya dong kembalikan dulu ajaran kita. Ajaran di sini tuh apa gitu. Jadi kalau ditanya tarekat di dalam tasawuf ibarat sebuah laboratorium. Labornya tempat para murid mempraktekkan teori yang telah diperoleh di kelas. Sehingga ketika keluar dari laboratorium dia bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak sudah tarekat, kan harus ikhtiar di luar Pak. Bisa nggak diaplikasikan? Nah ini yang tidak paham. Masa dari sini mabok lagi, udah zikir mabok lagi, ngaco ini. Berarti andung yang nggak bener nih. Udah duduk kan? Ya, itu makanya enakan kembaliin dulu ke pangkal dulu nih, supaya tujuan kita tahu kenapa kita ngaji di sini. Ya kan? Nanti bapak-bapak bertanya juga selektif. Percaya nggak? Kalau perkara khilafiyah, asbab, jangan nanya ke sini. Nanti dibersihkan hatinya. Bersihkan hati kan gampang. Ya kan? Limau digosok. Kok bakarat gosok limau. Itu kayak itu sih. Iya kan? Karena kuncinya di hati. Banyak sekali orang belajar tasawuf tanpa tarekat. Ini hanya belajar teori tanpa praktek. Sama kan? Belajar mobil, pengen bisa bawa mobil, tapi teori aja bisa. Enggak. Seperti kursus mengundi mobil di dalam kelas tanpa praktek lapangan kan gitu. Bohong kan? Makanya kalau bapak-bapak ngelihat di sini aja Pak ya, di medsos, ya, itu tidak ada faktor rasa. Face to face, kongregasi, ada pembersihan, duduk nggak tuh Pak? Itu yang nggak dipahami. Sampaikan aja, kecuali ada halangan ya. Berarti bapak-bapak yang di luar akan berbeda dengan di sini. Mandiin orang, itu kan mesti ada orangnya, dekat kan? Ya biar lalu tuh kalau ada orang dulu pakai selendang tuh, tempel-tempel, salaman. Kalau jauh gimana mandiinnya bro? Ya teori, belajar mobil tanpa praktek lapangan. Ya tasawuf. Gatal-gatal yang di luar terserah, bodoh teng dia tuh nggak mau tahu. Yang bisa hadir kok jadi aneh, gitu kan? Bapak pengen bersih, datang sini deh. Dijamin bisa bersih, gundar tuh. Jadi gitu. Nah, jadi ilmu mengelola, membersihkan hati memerlukan guru pembimbing. Setuju Pak? Setuju. Orang tasawuf, tarekat menyebutnya guru mursyid. Yang mempunyai wakil biasanya disebut guru talqin atau pentalqin. Tuh. Kurikulum amalannya selalu mengacu pada konsep dasar menjadi 5. Ya, 5. Apa itu? 1. Ma'rifatullah. 2. Mengenal diri. Biasa menyebut manajemen diri. Ketiga, mengamalkan zikir sampai menjadi ahlul zikir. Keempat, mengamalkan tafakur sampai ahlul fikir. Pintar. Dari ingat Allah, ahli zikir, maka dia ahli
fikir. Zikir, fikir. Kalau itu sudah jadi maka ahlul ikhtiar. Biasa disebut orang modern leadership. Setuju? Setuju nggak nih? Iyalah. Itu nyontek dari ajaran tasawuf. Ahli zikir, pinter pikir, leadership Anda. Ayo. Kok enggak ahli pikir, debat panjang saja gitu. Leadershipnya ngaco, Pak. Enggak bisa, belum sampai. Kita masih putaran zikir loh. Zikir, bersihin. Cerdas. Kalau sudah cerdas, leadership lepasin tuh. Jadi dia bahagia hidupnya. Itu konsep Abanom. Ya, konsepnya itu. Jadi kan silabusnya jelas. Satu, supaya bisa mengenal Allah, dijabarin dulu tarbiyah. Semua kenal. Awaludin ma'rifatuh. Tuh loh, awal mengenal agama, mengenal Allah. Sudah itu bisa nggak kenal karena hati belum benar. Sudah itu pahami, mengenal diri. Di diri ada apa? Penggawannya apa? Panglimanya siapa? Hati. Ternyata biang keroknya di hati. Kenalin diri, hati mesti digemanain, ini. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka diisi dengan Allah. Kofi. Mengenal diri, caranya tahlil, thayyibah. Betul kan? Segala kotoran dikeluarkan. Sudah itu isi dengan mengisi. Bapak-bapak yang isi. Ya nggak bisa. Harus mursyid. Kenapa? Karena bapak-bapak udah penuh memori. Ya kan? Nggak mungkin lah bak mandi ngisi sendiri. Nggak masuk akal. Gitu kan? Baru yang mursyid. Isi. Sudah itu, sudah diisi, maka jelaskan. Dengan tarbiyah. Cerdaskan pikiran. Belajar di luar. Kita bisa mengambil, oh gunung ini ciptaan Allah. Kenapa gunung ini diem? Awan ini bergerak. Ketemu hikmah. Sampai Pak? Sudah itu maka dia bisa mengamalkannya. Itu yang disebut kalau ada pengamalan leadership Anda. Pintar nggak? Jadi ahlul ikhtiar biasa disebut itu puncaknya leadership, dikenal dengan rumusan statement menuju generasi ahlul zikir, ahlul fikir, ahlul ikhtiar. Statementnya ada 3. Mungkin kalau disebut motonya apa? Tadi disebut. Nah, moto kita ya apa? Zikir, fikir, ikhtiar. Setuju? Zikir, fikir, dan ikhtiar. Ikhtiar itu leadership. Bapak-bapak dilepas, insya Allah bahagia. Nah, sekarang udah dilepas S1 masih belum juga leadership, Pak. Masih sana-sini nyari. Berarti nggak berhasil ngaji di sini. Setuju ya Pak Al ya? Nah, itu silabusnya gitu. Jadi, aduh, tarbiyah kita Pak Ustadz nggak ada, ini mesti dicatat ini. Nanti volume untuk volumenya, amalannya untuk satu-satu orang itu agak berbeda nanti. Terutama di pembersihan. Kadang-kala dia tidak diisi. Dia harus main bersih. Sudah itu kalau jiwanya naik ya, tazkiyatun naik, itu amalannya beda-beda Pak. Dibersihkan bisa pula dengan asmaul husna 99 macam. Masing-masing orang beda. Nah itu nggak bisa ulama umum. Amalin 1000. Bisa aja cuma 3 ini. Karena tidak akan bersih itu kalau tidak ke situ. Itu amalan-amalannya. Nah yang duduk ini berapa Pak? 40.000. Nggak boleh disebut. 40.000. Baru naik ke kopi. Mabok Pak, bertahun-tahun itu. Ya, berdoa aja. Ngebersihinnya nggak perlu pakai prostek gitu. Gitu aja bilangnya. Nah, kalau pakai prostek repot kita. Ada nggak bertanya? Ya udah paham ya maksudnya ya, silabusnya ya. Nah. Jadi moto kita ya maaf, ahlul zikir,
ahlul pikir dan ahlul ikhtiar sampai titik leadership. Setuju ya? Insya Allah. Jadi membentuk insan yang ramah, santun, berwibawa, rajin, terampil, cekatan, tidak menyia-nyiakan waktu. Zaman sekarang berat bro, jujur aja berat. Padahal itu konsep ajaran Torekot. Ya. Kecuali mukmin yang betul-betul ingin berubah. Bapak-bapak ingin hijrah, berubah seperti tadi. Ikuti ya. Hijrah ya. Bapak-bapak terpaksa hijrah nih, andung paksa nih. Ya, mulai besok andung paksa. Kalau enggak ada bare kita tampi. Padi ampo kita campaan, kita amboi. Setuju? Cak latih awak. Padi ampo nih. Jual angin itu tambui, Pak. Kan? Nama rasa jadi padi ampo, Pak. Setuju ya? Siap ya? Nggak pandang bulu. Yang di luar. Pokoknya kita menjadi leadership dalam kehidupan dunia wal akhirat. Mulai dong cuci. Karena kembali ke kita. Nah tiap tahapan itu ada beda Pak. Ada yang tertinggal, ada yang jadi, ada yang enggak itu. Tapi insya Allah kalau yang tertinggal itu bukan tidak ada berkah. Ingat ada ibadah, ada pahala. Walaupun tidak berhasil pada puncak makrifat. Setuju? Setuju ya? Ya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi amalan ini. Ya. Jadi dakwah tasawuf itu antara lain jelas sekarang ini dakwahnya menjadi pribadi yang ramah, bisa bersilaturahim dalam berinteraksi dengan sesama supaya jangan jadi pecundang. Masih ada yang pecundang. Anda nggak akan talqin. Biarkan aja. Ya, capek. Kemarin kajinya ke kultur. Karena dia perlu memperbaiki kultur. Adat. Adat itu agak sulit karena terkait dengan orang tuanya, lingkungannya ya. Kecuali dia berani hijrah lepas dari lingkungannya. Itu kultur ya. Untuk bisa menjadi pribadi silaturahim, ramah, membiasakan diri dengan beradab, salam, sabar, tawakal, juhud. Juhud alias hidup sederhana, bukan miskin ya. Ya. Dengan sesama makhluk Allah dimanapun ikhwan berada. Pesan dakwah. Selanjutnya meraih pribadi bahagia. Pengen bahagia? Bahasa pengen sukses hidup. Bahasa mudahnya ya. Untuk bisa meraihnya selain harus mempunyai tekad yang kuat. Ya. Sebagai mukmin, sebagai ikhwan YMAA harus mewujudkannya dengan tindakan nyata. Apa tindakan nyatanya? Masih mendebat juga dengan kehidupan. Diri sendiri didebat, kan ngaco. Masa mendebat diri sendiri? Ya, jangan. Capek kita. Walaupun dimulai dari langkah yang kecil. Tadi dari sebut, mulai dari yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Mulai kapan? Mulai kapan? Hari ini. Besok nggak bisa. Jamnya udah habis. Mulai dari yang kecil. Ya, mulai dari diri sendiri. Mulai sekarang. Sanggup kan nih? Yang kecil, kamu anggap kecil apalah? Semut, terserah. Contoh yang kecil. Kalau yang kecil ini misalnya, saya hari ini tidak merokok. Itu besar bro, katanya. Ya kan? Besar itu, ya kan? Betul kan? Saya hari ini bisa sholat, tidak tertinggal. Jangan dulu tepat. Itu yang kecil kan? Betul kan? Nah, sudah itu mulai dari diri sendiri. Jangan suruh orang dulu. Setuju? Sudah itu kapan? Mulai sekarang. Jadi pas pergi kena talqin. Coba aja. Niatin. Itu sebenarnya inabah. Jadi gini, kalau bapak kecanduan narkoba, ya, kecanduan narkoba, diawali dengan mulai yang kecil. Saya tidak akan ngisep lagi. Terus apa lagi yang keduanya?
Bukan kata orang kan, bukan kata teman, bukan kata bandar, bukan karena ada uang. Mulai diri sendiri. Sudah itu kapan mulainya? Hari itu juga. Setuju? Berubah deh. Talkin. Siapa yang mau ditalkin? Ada yang mau ditalkin? Ayo. Gimana nih? Iwan? Gimana? Gimana nih? Insya Allah. Sebut aja. Mulai yang kecil. Apa yang kecil? Yang kecil dulu. Dapat istri gede, bro. Gede itu. Betul kan? Mulai yang kecil dulu. Yang kecil dulu supaya dapat istri. Berani dong. Harus berani dong. Oke. Jadi ke akhlak, betul. Makanya perlu orang tua. Mulai dari akhlak. Ya. Timbulkan percaya diri. Oke. Ya, timbulkan percaya diri. Itu rahasianya. Setelah percaya diri yang baik ya. Percaya sebenarnya percaya kepada Allah. Tapi sandarannya karena kamu khalifah, boleh percaya Allah itu termasuk percaya diri. Duduk ya. Mulai percaya diri nggak kata orang lain kan? Ya. Ya, nggak kata cantik atau tidak cantiknya kan? Enggak kan? Mulai kapan? Dari siapa? Dari diri sendiri, ya. Bukan mulai dari Fadli, bukan mulai dari diri sendiri. Sudah itu apa? Kapan mulainya? Hari ini. Kita doain habis tahun ini sudah dapat istri. Saksi sama Allah. Sama ya? Jadi mulainya apa? Bukan cari istri. Bukan kan? Timbulkan percaya diri. Nah, kalau pengen istri itu dengan doa langsung ke Allah, ya. Udah duduk ya? Ada lagi yang mau ditalkin? Ayo. Anu nggak nerima bisa terbang ya? Nggak terima. Ya kira-kira gitu ya. Kalau mau talkin kasih tahu yang lain silakan datang kemari. Jadi sudah jelas mulai dari yang kecil. Jangan yang besar bro, yang kecil dulu. Ya, mulai dari, kalau yang besar berat nanti. Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang. Alhamdulillah. Dengan mengamalkan begitu insya Allah. Iwan, wabil khusus MA bisa hidup ikhlas. Kemudian, hidup ikhlas itu apa? Kul hu Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Itu ikhlas. Setuju nggak tuh? Itulah derajat makomat tertinggi seorang ikhwan. Ikhlas. Kita jangan ikhlas dulu bro. Apa dulu? Tobat. Tobat di bawah, ikhlas di atas. Tapi Anda harus tunjukin tujuan kita adalah ikhlas gini. Tobat itu di bawah. Syarat ikhlas, tobat dulu kan gitu. Kalau syarat dapat halimatus hadiah, beresin di bawahnya dulu. Apa dulu masalahnya? Pede misalnya kan gitu. Baru bisa mencapai ikhlas. Proses. Andung bantu. Kalau bila perlu andung tundo dari belakang samo-samo. Gitu. Kan gitu. Duduk ya. Alhamdulillah. Banyak maaf Iwan bukan untuk ini termasuk tarbiyah. Semua juga punya masalah. Ya. Kita lanjutkan. Insyaallah. Qul huwallahu ahad. Ikhlas. Itulah derajat makomat kita, mudah-mudahan sampai. Sekali lagi andung ingatkan, ilmu tasawuf bukanlah cara hidup seperti yang pernah diajarkan oleh para sufi zaman dulu. Pasrah. Ya. Tari Mose. Tuh. Lapane. Nggak kalau umur lah tinggi. Tari Mose lah.
Itu sufi kuno. Anu. Duduk, nggak bisa digendong tuh. Itu salah ajaran. Jadi silakan yang berobat dulu.